突撃！Berlatar di daratan Cina sekitar 200 tahun sebelum Masehi, ada suatu masa di mana perang besar terjadi dan telah berlangsung selama 500 tahun yang melibatkan 7 negara besar di daratan tersebut. Meskipun masing-masing kerajaan itu telah mengutus para jenderal besarnya dengan ratusan ribu armada, namun perang itu tidak juga menunjukkan tanda-tanda berakhir sampai akhirnya seorang bocah dari negara Jin muncul dan mulai mengubah perjalanan sejarah. Cerita diawali dengan memperlihatkan 2 orang anak yatim piatu korban perang bernama Shin dan Hyo yang dijual sebagai budak, di mana mereka dipekerjakan oleh sebuah keluarga petani. Hari-hari mereka lalui dengan berbagai pekerjaan yang berat hingga membuat Shin, bocil yang biru yang agak tengil, kesal dan bertekad untuk keluar dari perbudakan tersebut. Mendengar hal itu, Hyo, bocil yang putih yang satu lagi, lalu berkata kalau hal itu akan sulit untuk diwujudkan karena jika seorang anak telah menjadi yatim dan dijual sebagai budak, maka dia akan selamanya menjadi budak dan tidak akan pernah bisa lagi untuk naik kasta. Walaupun kemungkinannya sangat kecil, namun bukan tidak mungkin untuk mewujudkan hal itu karena ada satu cara dan sebenarnya memang hanya satu-satunya cara untuk keluar, yaitu dengan mempunyai kemampuan menggunakan pedang. Untuk itu, karena mereka berdua juga berbagi mimpi yang sama, yaitu untuk menjadi jenderal perang terhebat, mereka pun sepakat untuk berlatih dengan berduel setiap hari sebanyak 10.000 kali sampai mereka benar-benar mahir menggunakan pedang. Beberapa tahun pun berlalu dan mereka berdua kini sudah mulai dewasa, di mana pada suatu hari saat mereka sedang latihan seperti biasa, ada seseorang dengan pakaian mewah yang datang dan melihat aksi mereka berdua. Orang tersebut bernama Sobun Kun, salah satu menteri kerajaan sekaligus tangan kanan raja, dan melihat kemampuan berlatih mereka, beliau pun kemudian pergi menemui bos mereka dan memberikan penawaran. Masalahnya, beliau hanya ingin mengambil salah satu dari mereka dan di kesempatan ini, Hyo yang terpilih untuk dibawa ke kerajaan. Walaupun agak berat, Shin yang gak ikut diajak akhirnya tetap mengikhlaskan kepergian satu-satunya sahabatnya itu dan berjanji kalau dia akan menyusulnya suatu saat nanti dan menjadi lebih hebat darinya. Semenjak ditinggal oleh Hyo, Shin pun semakin giat berlatih siang dan malam untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuannya walaupun sendirian. Awalnya saya mengira mereka akan menjadi rival dan harus bertarung seperti di film-film lain. Namun saya salah karena tiba-tiba terjadi hal yang sama sekali tidak pernah Shin bayangkan sebelumnya. Suatu malam saat sedang tidur, Shin merasa kalau ada orang yang mengetuk pintunya dan sangat terkejut begitu melihat kalau orang itu adalah Hyo yang sudah dalam kondisi sekarat. Tanpa memberikan banyak penjelasan, Hyo lalu menyerahkan sebuah peta kepada Shin dan memintanya untuk mendatangi tempat yang ada di sana. Hyo hanya menjelaskan kalau saat itu sedang terjadi pemberontakan di kerajaan dan beberapa orang sedang mengejarnya. Oleh karena itu, Shin diminta untuk segera pergi dari sana agar terhindar dari orang-orang tersebut.
Dan benar saja, tidak berselang lama setelah Shin pergi, utusan dari para pemberontak kerajaan telah berhasil melacak Hyo sampai ke desa tersebut dan menemukan jasadnya. Tidak hanya itu, pemimpin mereka juga bahkan memerintahkan untuk segera membumi hanguskan seluruh tempat itu untuk menghilangkan saksi-saksi yang melihat kedatangan mereka. Sementara itu, karena zaman dulu belum ada Gojek, setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh dengan berlari, di tengah perjalanan, Shin justru dihadang oleh para bandit yang tertarik dengan pedang yang dibawa oleh Shin. Tapi, mereka tidak tahu apa yang mereka hadapi, di mana kemampuan pemuda itu mampu mengalahkan pemimpin mereka hanya dalam sekali serangan. Sampai akhirnya setelah beberapa saat kembali berlari, Shin akhirnya sampai di depan sebuah tenda yang ditandai di dalam peta pemberian Hyo sebelumnya, di mana dia sangat terkejut melihat Hyo yang ternyata masih hidup dan dalam keadaan sehat di dalam tenda tersebut. Namun belum sempat Shin memproses apa yang sedang terjadi di depannya, tempat tersebut tiba-tiba diserang oleh seorang pembunuh bayaran dengan kemampuan pedang yang luar biasa yang ditugaskan untuk melacak jejak Hyo sebelumnya. Dari sinilah akhirnya baru diketahui kalau ternyata orang tersebut bukanlah Hyo, melainkan raja dari negara Jin yang bernama Raja Eisei yang memang sangat mirip dengan Hyo. Hal itu pun seketika menjelaskan alasan Menteri Sobun Kun hanya membawa Hyo seorang diri adalah untuk menjadi umpan, dan itu artinya dari awal mereka memang berniat untuk mengorbankan Hyo. Tapi entah apa alasannya, setelah menjadi umpan pun tidak ada alasan lain Hyo menyuruh Shin datang ke sana selain untuk tetap melindungi raja tersebut. Walaupun di sini Shin sama sekali tidak peduli dengan Raja Eisei dan pemberontakan yang terjadi di kerajaannya, dan bahkan justru berniat untuk menghabisinya karena dinilai dia adalah penyebab kematian Hyo. Namun Shin memilih untuk lebih dulu berduel dengan si pembunuh bayaran terlebih dahulu karena dia ingin membalaskan dendam Hyo yang telah tewas di tangan orang tersebut. Diperlihatkan di sini bagaimana semangat dan tekad kuat dari Shin untuk melawan pembunuh bayaran itu, tapi karena tidak mempunyai pengalaman bertarung sungguhan, bahkan pembunuh bayaran itu hanya mempermainkannya tanpa menggunakan pedangnya. Namun tidak berhenti sampai di situ, karena hanya dalam waktu yang sangat singkat, Shin mampu mempelajari gerakan musuhnya dan bahkan membuat musuhnya kerepotan dan akhirnya melancarkan sebuah serangan fatal yang langsung membuat lawannya tersebut tidak berdaya. Shin ni o tsukamari kudasai. Setelah menyingkirkan pembunuh bayaran tersebut, Raja Eisei pun menjelaskan dengan justru mempersilahkan Shin jika dia memang mau menghabisinya. Namun Eisei tidak akan membiarkan hal itu terjadi tanpa perlawanan karena dia juga harus menghormati orang-orang yang telah berkorban untuk melindungi dirinya, termasuk Hyo sendiri. Namun berhubung Shin masih memproses alasan Hyo menyuruhnya untuk melindungi raja itu dan situasi juga masih belum kondusif karena para prajurit pemberontak juga sudah mulai mendekati tempat tersebut, mereka pun memutuskan untuk melarikan diri terlebih dahulu. Saat sedang mencari jalan untuk pergi dari tempat tersebut, mereka dihadang oleh seorang bocah yang mengenakan kostum aneh. Dia lalu memperkenalkan dirinya bernama Karyo Ten, tapi kalau dipanggil Karyo nanti mirip dengan Mas Karyo yang ngontrak di tempat Sidul, almarhum Basuki. Kita panggil aja Ten-Ten. Dia adalah seorang anggota bandit, tapi karena semua bandit itu telah dihabisi oleh Shin, dia pun mengikutinya sampai di sini, di mana dia menawarkan bantuan untuk kabur menggunakan jalur rahasia dengan imbalan sejumlah uang. Karena tidak terlihat sebagai ancaman, mereka pun kemudian menerima tawaran itu dan bersama-sama pergi dari tempat tersebut.
Di tengah perjalanan, ketika situasi sudah agak kondusif, Shin kembali meminta penjelasan tentang Hyo yang digunakan sebagai kembaran raja dan memang diperuntukkan untuk mengelabui musuh. Namun, Ise berdalih kalau dia tidak pernah memaksa Hyo untuk melakukannya dan bahkan Hyo sendiri mengaku senang bisa melakukan tugas terhormat untuk melindunginya. Intinya, secara tidak langsung, selain mengorbankan diri untuk melindungi Raja Ise, dia juga berkorban agar Shin mempunyai kesempatan untuk menggapai mimpi mereka dan terbang tinggi untuk menjadi jenderal terhebat. Dengan mengikuti raja tersebut karena berlatih seumur hidup pun, tidak mungkin bagi mereka yang hanya budak dari petani biasa untuk masuk ke tentara militer kerajaan. Untuk itu, Ise lalu meminta Shin berhenti menangisi kepergian sahabatnya itu dan memberinya pilihan untuk kembali menjadi budak atau melanjutkan keinginan Hyo dan mimpi mereka. Dan untuk itu, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah dengan membantu Raja Ise merebut kembali tahta kerajaan miliknya. Sementara itu, di dalam istana negara Jin diperlihatkan Seikyo, saudara tiri Ise yang telah menggulingkan Raja Ise dan merebut tahtanya. Dia mengadakan pertemuan dengan kroni-kroninya setelah kehilangan salah satu pembunuh terbaiknya dalam menangkap Ise yang asli dan juga Sobun Kun yang menghilang entah kemana. Lalu di tengah pertemuan itu, tiba-tiba Jenderal Besar Oki muncul untuk menemui Seikyo sambil membawakannya sebuah hadiah yang tidak lain adalah kepala Sobun Kun. Namun hal itu tidak dia lakukan dengan cuma-cuma karena Jenderal Oki juga meminta wilayah yang telah dikuasai oleh Sobun Kun sebagai imbalannya. Sedikit cerita tentang Jenderal Oki. Beliau adalah salah satu dari 6 jenderal besar terakhir di negara Jin yang telah pensiun, di mana kabarnya beliau hanya akan bertarung jika menilai pertempurannya cukup seru. Intinya sekarang dia tidak memihak siapapun, namun Seikyo yang pada dasarnya mempunyai otak licik pun langsung melihat hal itu sebagai kesempatan dan beranggapan akan sangat menguntungkan baginya jika orang seperti Jenderal Besar Oki juga berada di kubunya. Jadi meskipun beberapa penasehatnya agak curiga mengingat kepala Sobun Kun yang beliau bawa sudah sulit dikenali, namun Seikyo tidak peduli dan tetap menyetujui permintaan Jenderal Besar Oki. Di sisi lain, Ise sendiri juga kini harus mencari keberadaan Sobun Kun dan kembali mengumpulkan pasukannya karena menurut rencana pelarian yang mereka buat sebelumnya, Sobun Kun akan segera menemuinya di titik yang sudah ditentukan begitu para pasukan pemberontak tidak lagi mengejarnya. Sempat terjadi sedikit kendala saat mereka sedang dalam perjalanan menuju lokasi yang dimaksud karena keberadaan mereka ternyata telah terlacak oleh seorang pemburu hadiah dari suku gunung. Walaupun pendek, orang itu tetap tidak bisa diremehkan karena dia justru memanfaatkan tubuhnya yang kecil untuk bergerak dengan sangat cepat. Untungnya, Shin akhirnya menemui kelemahan orang itu di mana dia lalu menyerang membabi buta dengan kekuatannya sehingga membuat orang itu terpojok dan berhasil mengalahkannya. Tanpa dia sadari, dia juga telah terkena serangan racun yang untungnya bisa dinetralkan oleh Tenten dengan penawar buatannya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya telah berhasil sampai di lokasi pertemuan yang dimaksud, di mana Shin juga sudah mulai tersadar dari efek racun sebelumnya. Lalu setelah beberapa hari menunggu di tempat tersebut, tiba-tiba Shin merasakan ada pergerakan di sekitar mereka yang membuatnya langsung waspada. Dan ternyata pergerakan itu berasal dari Sobun Kun dan pasukannya yang ternyata masih hidup dan berhasil sampai di tempat tersebut tanpa terlacak.
Setelah semua sudah berkumpul, mereka pun langsung membahas rencana serangan balik ke istana untuk merebut kembali tahta kerajaan yang sayangnya dilihat dari berbagai sudut pun terasa mustahil karena pasukan mereka tidak sampai 100 orang, sementara Sekio mempunyai 80.000 tentara kerajaan yang berjaga di seluruh wilayah negara Jin. Namun sebenarnya ada satu cara yang mungkin juga adalah satu-satunya cara yang tersisa, yaitu bersekutu dengan orang-orang barbar dari suku gunung yang telah mengasingkan diri selama ratusan tahun. Dan beruntungnya mereka memiliki Tenten yang notabene adalah keturunan suku gunung. Jadi karena tidak punya pilihan lain lagi, Eisei akhirnya memutuskan untuk mencoba pertaruhannya dengan meyakinkan kepala suku gunung untuk bertarung bersamanya. もはやそれしかないのだ。殿、やはり危険では。大王様、動くな。本物の山の民だ。大王。大王様。嘘だよ。 Setelah dibawa melalui perjalanan yang cukup panjang, mereka akhirnya tiba di wilayah utama suku gunung dan bertemu dengan kepala suku mereka yang bernama Yotawa. Tanpa banyak basa-basi, Eisei pun langsung mengutarakan niatnya untuk mengajak suku gunung beraliansi dan membantunya merebut kembali tahta kerajaan dari tangan adik tirinya. Awalnya Yotawa menolak mentah-mentah permintaan Eisei karena diceritakan kalau suku gunung masih menyimpan dendam terhadap orang-orang dari negara Jin. Hal itu bermula dari ratusan tahun yang lalu saat suku gunung dan negara Jin masih saling bersekutu. Tapi setelah raja pertama negara Jin meninggal, orang-orang dari suku gunung mulai kembali dikucilkan dan terdesak hingga mereka terpaksa harus kembali hidup di pegunungan. Eisei sebenarnya juga sudah menyadari permasalahan itu dan langsung meminta maaf atas nama para leluhurnya. Tidak hanya itu, dia juga memberitahukan niatnya untuk menghapus perbatasan antara 7 negara dan menyatukannya menjadi satu wilayah sekaligus menghentikan perang yang sudah berlangsung selama ratusan tahun agar mereka semua bisa hidup berdampingan. Oleh karena itu, dia membutuhkan bantuan Yotawa dan pasukannya untuk merebut gelar rajanya kembali sebagai langkah awal dari rencana besarnya tersebut. Setelah mempertimbangkan tawaran itu, Yotawa akhirnya setuju dan menyambut Eisei sebagai sekutu dari suku gunung. Iksan no junbi da! Setelah aliansi itu resmi dibentuk, karena mereka hanya memiliki sekitar 3.000 pasukan, mereka pun harus menyusun rencana untuk masuk ke dalam wilayah istana negara Jin tanpa harus menghadapi puluhan ribu tentaranya, yaitu dengan berpura-pura datang untuk menjadi sekutu dengan pemerintahan negara Jin yang baru, di mana Eisei dan yang lainnya akan memanfaatkan kostum suku gunung dan menyamar di antara mereka. Rencana tersebut ternyata berhasil memperdaya Sekio yang sedang membutuhkan pasukan sebanyak-banyaknya sehingga dia mengizinkan mereka untuk memasuki wilayah istana. Sayangnya hanya sekitar 50 orang saja yang diperbolehkan untuk masuk sehingga mereka harus kembali memikirkan cara agar bisa sampai ke aula utama dan menyingkirkan Sekio sebelum mereka justru akan dihabisi oleh para prajurit Sekio. Untungnya, Eisei yang sebelumnya telah menjabat sebagai raja mengetahui tentang jalur rahasia yang awalnya dibuat agar raja dan orang-orang penting bisa melarikan diri kalau ada penyerangan, di mana jalur rahasia tersebut langsung tembus ke dalam singgasana raja tempat di mana Sekio berada. Sehingga begitu berhasil memasuki pintu gerbang, mereka langsung membagi kelompok menjadi 2. Eisei, Shobunkun, Yotawa dan 40 pasukannya menerobos dari bagian depan, sementara Shin, Tenten dan 10 orang pasukan gabungan pergi melalui jalur rahasia dan langsung menuju singgasana raja.
Sayangnya, jalur tersebut pun sudah diantisipasi oleh para tentara di bawah pimpinan Komandan Saji yang terkenal kejam dan arogan. Namun karena saat itu dia melihat kalau Ace tidak ada di antara mereka, dia lebih memilih untuk kembali dan menyerahkan urusan tersebut kepada para bawahannya. Tidak hanya itu, Algojo Kerajaan Jin juga dikerahkan untuk menghadang Shin dan yang lainnya, sehingga mereka harus mati-matian berusaha untuk bisa melewati jalur tersebut. Di sisi lain, rombongan Ace juga mengalami kesulitan karena hanya dengan mengandalkan 40 orang, mereka harus menghadapi ribuan prajurit penjaga istana yang seolah tidak pernah habis. Tapi, di sini Yotawa dan pasukannya juga memperlihatkan kemampuan asli dari suku gunung yang sebenarnya. Ternyata fungsi dari topeng para suku gunung tersebut adalah untuk menyembunyikan mimik mereka, di mana saat para musuh telah memberikan serangan, mereka hanya pura-pura mati dan diperlihatkan fisik mereka yang begitu kuat, berbeda dengan manusia pada umumnya, sehingga 1-2 tebasan pedang dan panah seperti tidak berpengaruh terhadap mereka. Dengan serangan mendadak tersebutlah kemudian mereka berhasil memukul mundur para pasukan pemberontak dan menerobos masuk hingga area utama istana, di mana hal itu juga membuat pasukan pemanah istana kebingungan karena kelompok mereka juga berada di antara musuhnya. Kembali ke Shin dan yang lainnya yang telah bersusah payah mengalahkan Algojo raksasa dengan harus menyatukan 5 orang untuk menjagalnya, mereka akhirnya berhasil mengatasi pasukan yang menghadang di jalur rahasia hingga hanya berapa orang yang berhasil sampai di singgasana kerajaan tempat Sekio berada. Namun sebelum menghabisi Sekio, Shin dan yang lainnya harus lebih dulu berhadapan dengan Komandan Saji yang sebelumnya pergi meninggalkan mereka di jalur rahasia. Disinilah bagaimana skill Komandan Saji ditunjukkan, di mana arogansinya tersebut bukanlah tanpa alasan karena dia benar-benar memiliki skill dan kecepatan berpedang yang di luar nalar, di mana diperlihatkan dia seorang diri dapat dengan mudah melawan beberapa orang dari suku gunung tanpa kelihatan repot sedikit pun. Walaupun begitu, Shin sama sekali tidak gentar untuk bertarung 1 lawan 1 dengannya karena itu adalah jalan satu-satunya untuk mewujudkan cita-citanya dan Hyo menjadi jenderal besar, dan lagi pula bagaimana dia akan mewujudkan hal itu jika melawan seseorang di level komandan saja dia tidak mampu. Setelah jatuh bangun di pertarungan tersebut, tidak ada satupun celah dalam pertahanan Komandan Saji. Tapi meskipun begitu, dia tetap tidak menyerah, di mana ketika kesombongan Komandan Saji yang menganggap rendah mimpinya, saat itu juga Shin mendapatkan sebuah momentum untuk melawan balik dan diperlihatkan Komandan Saji yang sedetik saja meremehkan Shin akhirnya justru berhasil dikalahkan. Melihat hal itu, Sekio yang sudah tidak punya siapa-siapa lagi untuk melindunginya pun kemudian memutuskan untuk kabur keluar, yang mana membuatnya justru harus berhadapan langsung dengan kakaknya yaitu Ace. Dengan kondisi tersebut, mereka pun dibiarkan untuk berduel 1 lawan 1 tanpa ada orang yang ikut campur, di mana tentu saja Ace langsung menghajar adiknya yang manja tersebut.
灰が消した今殺す値打ちもない。 Dengan tumbangnya Sekyo di tangan Ise, seharusnya membuat pemberontakan tersebut berakhir. Namun, salah satu komandan pasukan masih bersikeras untuk melawan karena dia dan pasukannya harus dipenggal karena kalah dalam pemberontakan. So, dia pun memerintahkan seluruh pasukannya yang tersisa untuk bertempur habis-habisan melawan pasukan aliansi Ise. Dan sebelum hal itu terjadi, Jenderal Besar Oki dan pasukannya tiba-tiba muncul di tempat tersebut dan langsung mengepung mereka semua. Di sini melihat kemauan Ise mengambil kembali tahtanya, dia hanya bertanya kepada Ise apa tujuannya selanjutnya setelah kembali mendapatkan tahtanya sebagai raja. Dan jika jawaban Ise tidak sesuai dengannya, maka dia tidak akan segan-segan untuk menghabisinya dan membiarkan adiknya kembali naik tahta. と言いますと、中華の唯一王だ。 Mendengar hal itu, Ise pun tanpa ragu menjawab dengan apa yang selama ini memang diimpikannya, yaitu menghentikan perang yang telah terjadi selama ratusan tahun dan menyatukan ketujuh negara menjadi satu negara besar. Walaupun terdengar seperti mimpi, namun Ise tetap optimis untuk bisa mewujudkan hal itu dan yakin kalau dia akan menjadi kaisar pertama yang berhasil menyatukan daratan Cina. 中華を統一する最初の王となる。 Mendengar jawaban tersebut, Jenderal Oki mulai mengerti kenapa Shobun Kun dan pasukannya yang telah berada di ujung tanduk pun masih tetap mengikuti Raja Ise, di mana dia pun segera memerintahkan pasukannya untuk menarik diri dari tempat tersebut. Tidak hanya itu, dia juga memperingatkan para pemberontak yang tersisa untuk menyerah dengan menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, di mana Shin pun juga dengan mudah menghabisi komandan yang hendak menyerang Ise. Sebelum beliau pamit dari sana, Shin mengambil kesempatan untuk memperkenalkan dirinya kepada Jenderal Besar Oki, di mana Shin juga tidak segan untuk mengatakan kalau suatu saat dia akan mengikuti jejak beliau dan menjadi jenderal besar terhebat di dunia. Warabe Shin. Honmono no senjou de aimashou. Dengan begitu, pemberontakan pun berakhir dan Ise akhirnya kembali mendapatkan tahtanya sebagai raja. Namun perjalanan mereka tidak berhenti sampai di situ karena Shin masih harus mewujudkan mimpinya menjadi jenderal besar, sementara Ise harus mencari cara untuk menyatukan ketujuh negara dan menjadi seorang kaisar. Di mana hal itu juga menjadi akhir dari season pertama ini dan kita akan masuk ke season yang kedua. Shin.